Halo teman-teman, semangat, semangat, semangat. Selamat datang di channel Astuti Jewelry. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton channelnya Astuti Jewelry. Ya, semoga teman-teman memberikan dampak yang positif ya dengan menonton channel Astuti Jewelry ya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman seputar, tentunya masih di seputar batu permata ya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kegunaan batu permata. Tapi sebelumnya teman-teman ya, saya berbicara tentang batu permata ini, saya bukanlah orang yang ahli sebetulnya ya. Tetapi saya berbicara di sini ini adalah menurut dari pengalaman saya ya, yang selama ini saya sudah berkecimpung di perdagangan permata ini, sehingga saya dapat banyak ya mendapatkan informasi tentang batu permata, dan yang langsung saya berinteraksi langsung ya. Jadi sehingga apa yang saya dapatkan saya bagikan pengalaman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mempunyai pengalaman sendiri atau yang dari sisi saya yang saya sampaikan ada kurang-kurangnya ya, silahkan nanti teman-teman komen di bawah ya. Jadi kita bisa sharing-sharing di bawah lah. Jadi batu permata itu selain kita nikmati dari sisi keindahannya, itu bisa kita, ternyata batu permata itu bisa dijadikan banyak sekali ya kegunaannya. Nah, kegunaannya apa aja ya? Yang pertama, yang jelas sudah kita mungkin tidak asing lagi ya. Jadi batu permata itu sebagai untuk perhiasan ya. Jadi seperti kita mempunyai cincin ya, ruby, cincin safir. Nah, seperti itu ya. Jadi batu permata dipakai untuk perhiasan sudah dari zaman dahulu ya. Nah, itu. Dan batu permata juga seperti contoh permata safir, permata ruby, permata jamrud, itu adalah sebagai prestis ya. Dan juga pada laki-laki juga permata seperti berlian itu dipakai untuk mengungkapkan cinta ya kepada pujaan hati ya, itu memakai permata berlian. Nah, itu adalah yang nomor satu ya. Jadi permata digunakan untuk membuat sebuah perhiasan yang bernilai tinggi. Nah, kegunaan batu mulia yang kedua yaitu teman-teman ya, itu bisa menghadirkan khasiat tertentu. Nah, jadi batu permata mulia itu mengandung energi. Nah, energi positif itulah teman-teman ya, yang mampu memperbaiki aura-aura yang rusak di dalam tubuh kita. Sehingga ya tidak mengherankan bagi yang suka mengkoleksi batu permata, itu orangnya akan tampak muda ya. Nah, seperti itu. Nah, dan permata juga ya, seperti contohnya kita memiliki batu mata kucing teman-teman ya. Jadi mata kucing itu mampu memberikan khasiat ya kepada si pengguna ya. Contohnya kita dalam perjalanan, nah kita akan terselamat ya dari orang-orang yang berkehendak ya, atau ingin jahat sama kita, itu akan dialihkan. Nah, itu teman-teman ya, dengan kita memakai batu mata kucing. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pengusaha ya, biasanya bos-bos ya, pengusaha atau marketing, nah atau yang kecil sales, nah seperti itu. Nah, yang biasanya dipunyai yaitu batu permata safir biru ya, jadi blue sapphire. Nah, seperti itu. Nah, itu mampu blue sapphire ya, itu kalau kita pakai itu mampu
memberikan manfaat ya kepada kita dan kepada calon yang kita ajak ingin bernegosiasi, itu akan menghadirkan pembicaraan yang hangat ya teman-teman ya, sehingga akan terjadi suatu kesuksesan ya untuk si pembeli dan si penjual. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua ya, bagi yang pengusaha atau yang marketing atau yang ingin dipakai untuk berjualan, yang kedua batu permata yang memang dianggap mempunyai khasiat, yaitu batu ametis ya. Jadi batu ametis itu sudah diduga itu mempunyai energi atau pengasihan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang mempunyai batu ametis ya, bagi seorang pembisnis itu akan dimudahkan dan akan mendapatkan closingan ya teman-teman ya, akan terjadi deal harga seperti itu. Nah terus ada juga batu yang tentunya banyak sekali ya, batu-batu yang lainnya yang bisa mendatangkan kewibawaan, tolak bala, nah seperti itu ya. Jadi tetapi itu semua teman-teman ya tidak bisa diuji dengan ilmiah ya teman-teman ya. Hanya kita sendiri yang tahu apa yang cocok untuk diri kita, batu permata tersebut. Nah seperti itu. Itu adalah kegunaan batu mulia yang kedua. Nah yang nomor 3 kegunaan batu permata mulia ya teman-teman ya. Yang nomor 3 itu batu permata mulia itu mampu menyembuhkan penyakit. Nah pada hakikatnya ya, tubuh manusia ini ada aura berwarna-warni teman-teman ya. Nah untuk membuktikan aura di dalam tubuh kita ini, biasanya kalau kita ke mall ya atau mungkin ke tempat apa ya teman-teman ya, itu bisa dibuktikan dengan foto aura. Nah makanya pernah kita lihat ya ada foto aura. Nah seperti itu. Jadi kalau aura di dalam tubuh kita ini menghilang ya atau tidak seimbang, nah seperti itu. Jadi kita bisa terapi ya dengan kita menggunakan batu permata mulia yang sesuai dengan aura di dalam tubuh kita. Nah itu. Nah aura berwarna-warni di dalam tubuh kita ini teman-teman ya, yang mengelilingi tubuh kita. Nah itu mampu bisa mengendalikan ya perasaan kita, pernapasan dan penglihatan dan aktivitas manusia. Nah seperti itu. Jadi seperti contoh ya teman-teman ya, sebagai bukti ya. Contohnya kita pernah nggak merasakan kita itu sakit ya, merasakan sakit di bagian tubuh kita. Nah tetapi sejatinya kita itu tidak bisa menunjukkan bagian mana tubuh kita yang terasa sakit itu teman-teman ya. Nah itu adalah bukti bahwa aura di dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Nah seperti contoh juga ya teman-teman ya, seperti batu giok ya. Nah mungkin teman-teman kan sudah tidak asing lagi ya, batu giok itu sudah kita dengar sejak lama bahwa batu giok itu mampu untuk terapi kesehatan. Nah itu, dan juga batu giok itu disebut sebagai batu ginjal. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah batu yang memang sudah dipakai dari zaman dahulu untuk terapi kesehatan. Nah itu, dan saya juga pernah teman-teman ya ikut sebuah network ya yang menjual bantal ya teman-teman ya. Bantalnya itu mengandung batu permata turmalin. Nah itu khasiatnya banyak sekali. Nah itu satu bantal itu dijual 25 juta. Nah itu, jadi itulah, jadi batu permata memang sudah terbukti ya menjadi salah satu untuk kita terapi mengembalikan sesuatu yang hilang ya di dalam diri kita. Nah itu ya. Dan kegunaan batu permata yang nomor 4 yaitu untuk investasi teman-teman ya. Nah mungkin ya ini investasi itu tidak benar batu permata itu untuk investasi. Nah karena memang banyak sekali ya sudah mendapatkan kerugian ya dari batu permata yang dianggap memang tidak bisa dipakai investasi. Nah gitu teman-teman ya. Nah kita sudah sebagai bukti teman-teman ya, jadi di daerah negara Afrika, negara Eropa, nah itu
menambang batu permata jenis tertentu ya teman-teman ya, itu diasah, dibentuk ya menjadi perhiasan yang sangat bagus dan bernilai ekonomi tinggi. Nah itu ada beberapa negara ya yang memonopoli ya jenis batu tertentu itu untuk kemakmuran bangsa teman-teman ya. Nah dan saya sendiri itu sudah membuktikan bahwa batu permata itu sebagai investasi jangka panjang ya. Itu saya ada cerita ya dari diri saya yang memang saya bukan orang yang tahu apa-apa ya, benar-benar saya ini tidak mengerti, jangankan batu permata ya, logam emas saja atau perhiasan emas saja saya tidak punya walaupun kadar yang terendah sekalipun kan begitu. Nah dulu saya tahun 90 kalau tidak salah ya, pokoknya pertama kali saya ikut sama orang Jepang ya teman-teman ya, saya tidak memakai apapun ya, saya memakai anting ya, memakai giwang. Nah itu giwang memang bawaan dari orang tua saya, jadi giwang sejak kecil itu saya pakai ya sampai saya dewasa itu masih melekat di telinga saya dan tidak pernah saya lepas. Nah pada saat saya dengan Jepang ini ya bekerja ya, saya sebagai tenaga kasar ya, bukan tenaga yang langsung terjun ke jewelerinya, belum ya teman-teman ya waktu itu, tetapi saya diajak untuk menjadi pendamping ya dulu. Nah itu jadi masih ikut-ikut nyeting mutiara ya, jadi mutiara itu saya pisah-pisahkan yang grade ya, grade A. Nah jadi yang paling bagus, yang setengah bagus, yang terendah. Nah jadi ada grade-grade-nya ya teman-teman ya. Nah jadi dan saya sampai akhirnya menjual, yaitu teman-teman ya bisa menjual ke salah satu salah satu customer yang di Bali ya, seorang notaris ya zaman dulu. Nah dan saya ya dikasih komisi, saya itu dikasih perhiasan giwang teman-teman ya. Dan saya itu sangat menolak sekali ya, karena memang tidak butuh bagi saya. Jadi tidak perlu, karena saya tidak mengetahui barang ini. Yang saya tahu bahwa saya adalah uang yang sangat saya penting gitu teman-teman ya. Nah akhirnya apa? Begitu saya dikasih giwang ya yang permata mulia ya, yaitu permata diamond kecil ya waktu itu. Nah saya tetap ngotot, saya tidak mau. Nah itu, ayo Tuti kamu pakai ini giwang. Nah seperti itu, saya tidak kasih uang, komisi kamu saya kasih giwang. Nah saya bilang saya tidak mau Saco, karena ini saya tidak perlu, saya perlu uang. Keluarga saya perlu uang untuk beli makanan, untuk beli kebutuhan yang lainnya. Saya tidak perlu ini gitu kan. Oh kamu akan mengerti Tuti, nanti kamu akan mengerti. Mengerti apa? Saya butuh uang untuk makan. Nah saya ngeyel terus teman-teman ya. Nah akhirnya saya tidak bisa apa-apa teman-teman ya, walaupun marah kayak apa ya, karena memang bos saya ya, Saco ini ya, Taku Kitayama ini benar-benar ingin memberikan saya sebuah pelajaran, tetapi saya tidak menyadari itu ya. Jadi karena belum mampu mungkin otak saya berpikir ke sana. Nah segitu akhirnya saya mengeluh ke accountingnya juga, ke bagian produksi. Gimana ya saya kok dikasih giwang nah seperti ini, saya tidak suka. Nah seperti itu kan, saya perlu uang dan saya butuh uang, bagaimana ini kan gitu. Nah akhirnya saya disarankan dengan teman bahwa accountingnya ini sudah Tuti kamu terima saja, kamu pakai, atau kamu tidak punya giwang bagus, giwangmu sudah jelek sekali. Nah gitu, padahal giwang saya ini sudah berpuluh-puluh tahun ya melekat di telinga saya, dan sudah tidak karu-karuan, bentuknya sudah jadul. Saya tidak memperdulikan itu karena memang saya tidak mengetahui soal itu juga kan begitu. Nah begitu akhirnya terus saya ngeyel, tidak diterima. Akhirnya saya terpaksa ambil itu giwangnya. Jadi saya pakai giwangnya, saya ganti. Jadi pertama kali saya mengganti giwang saya. Nah, dengan katanya ini giwang yang sangat bernilai tinggi. Nah seperti itu ya, saya tidak tahu itu kan begitu ya, itu katanya mereka. Nah gitu akhirnya
ya akhirnya saya pakai itu. Nah akhirnya teman-teman akhirnya lupa. Nah saya dapat juga lagi komisi lagi. Nah karena saya membantu jualin dengan modal nekat, saya diajak ya sama Ibu Ani Jumilah namanya, saya keliling, nah seperti itu kan, door to door. Nah akhirnya karena memang bos kita ini orang Jepang, jadi sudah banyak teman-teman juga orang Jepang di Denpasar Bali. Nah akhirnya saya dari satu sana diajak, nah akhirnya saya belajar, nah seperti itu. Akhirnya saya pun ikut-ikutan jualan, nah seperti itu, jualan, membantu, nah jadi asisten lah teman ya, bawa kopernya perhiasan saya dulu awalnya. Nah begitu saya selang ada 7 bulan teman-teman ya, ada selang 7 bulan saya pakai, kalau tidak salah tidak sampai kok 7 bulan itu teman-teman ya. Pokoknya kalau tidak salah itu sebentar saja kok, 5 bulan apa 7 bulan lah kurang lebih saya pakai giwang itu. Akhirnya saya membantu jualan ya sama Ibu Ani Jumilah ini ya teman-teman ya. Akhirnya saya jualan, ibu yang calon pembeli perhiasan yang kita sudah show ya barangnya si bos ini ya. Tahu-tahu saya ditanya, oh Mbak Tuti giwangnya bagus. Oh ya Bu, terima kasih. Saya beli yuk giwangnya. Ibu mau beli? Ya saya kasih Mbak Tuti uang 17.500.000. Coba teman-teman, dengan saya kaget gitu kan. Wah 17.500.000 seumur-umur ya, pada tahun itu saya tidak pernah memegang duit sebesar itu teman-teman ya. Jangankan uang 17.500.000 ya, pada tahun itu saya sepeda motor aja saya ngeridit yang harga 4 juta, itu sepeda motor Impreza itu teman-teman ya. Jadi selang masih belum berapa lama ya, belum ganti tahun ya, giwang yang saya meronta-ronta pada saat itu, komisi yang saya pertahankan dan harus keluar itu tidak ada 2 juta teman-teman. Nah tetapi begitu 5 bulan ya, giwang yang saya pakai dihargai orang 17.500.000 tanpa saya minta. Nah seperti itu ya. Nah itu adalah yang membukakan pikiran saya teman-teman soal investasi permata ini, saya karena sudah mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau saya pada saat itu ngeyel, saya diterima dan saya dikasih uang 1.800.000 yang kurang dari 2 juta, uang sudah hilang ya, saya sudah tidak bisa memanfaatkan apalagi, dan saya pun tidak akan mendapatkan sesuatu yang menyadarkan saya ya tentang batu permata ini. Nah jadi tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga untuk hidup saya. Nah itulah yang membuat saya sangat jatuh cinta dengan batu permata. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu adalah kegunaan batu mulia yang nomor 4. Nah dan yang kegunaan batu mulia yang nomor 5 itu adalah dipakai untuk industri teman-teman ya. Nah contoh ya, contoh kayak batu safir ya, itu digunakan sebagai kaca anti gores seperti yang ada di dalam jam tangan, kacamata yang branded. Nah itu kaca anti goresnya itu memakai batu safir ya, dan batu safir ya teman-teman ya. Nah intan ya, intan itu untuk melapisi mata pisau ya, dan untuk pengeboran minyak ya, itu digunakan batu intan. Nah batu rubi ya itu dipakai tenaga industri itu untuk pembuatan laser. Nah tentunya masih banyak lagi yang batu permata dipakai untuk industri. Nah itulah teman-teman ya, jadi itu adalah sharing kita video kali ini ya, membahas kegunaan batu mulia. Nah dengan adanya informasi yang saya bagikan kepada teman-teman, pengalaman saya ini semoga memberikan inspirasi atau pengetahuan baru ya untuk teman-teman semua. Nah jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai lagi lebih informasi dan bisa komen ya di bawah untuk menambah pengetahuan saya tentang permata mulia ini. Oke teman-teman ya, untuk batu permata kita cukup sekian, dan
semoga kita akan bisa berjumpa lagi dan teman-teman tidak jenuh-jenuh ya untuk mengikuti channel Astuti Jewelry. Siapa tahu akan memberikan dampak positif dan memberikan bisnis baru atau ya banyak hal yang bisa kita ambil dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan komen tombol loncengnya ya teman-teman ya. Jadi agar saya lebih semangat lagi untuk video-video membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, semangat, semangat, semangat.